di sebuah desa kecil bernama Sukamukti, terletak di lembah subur di kaki pegunungan Jawa Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Usianya baru menginjak 18 tahun, namun wajahnya sudah terlihat matang karena beban hidup yang ditanggungnya. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu akibat sakit keras, Raka menjadi tulang punggung keluarga. Ia tinggal bersama ibunya, Bu Siti, dan adik perempuannya yang masih duduk di bangku SMP, Ayu. Setiap hari Raka membantu ibunya bertani di sawah warisan keluarga. Pagi-pagi sekali, sebelum matahari benar-benar muncul dari balik bukit, ia sudah bangun, mencuci muka dengan air dingin yang diambil dari sumur tua, lalu berangkat ke sawah dengan cangkul di bahu. Hidupnya sederhana, tapi penuh tanggung jawab. Desa Sukamukti sendiri terkenal dengan warganya yang ramah, gotong royong yang kuat, dan alamnya yang indah. Jalanan desa masih berupa tanah berbatu, rumah-rumah berdiri dengan dinding bambu atau papan kayu, dan anak-anak berlarian bebas tanpa gadget di tangan. Walau sederhana, kehidupan di sana penuh kehangatan. Namun, kehidupan desa tidak selalu tenang. Ada saja masalah yang muncul, entah karena alam, entah karena ulah manusia. Dari jalan desa yang sering rusak saat hujan deras, pencurian hasil panen, hingga konflik kecil antar warga. Disitulah nanti, tanpa disadari, peran Raka akan muncul sebagai seorang pahlawan kecil. Hari itu, matahari menyinari sawah dengan lembut. Raka sudah berada di pematang, menyiangi gulma yang tumbuh liar. Keringat membasahi kemejanya, namun wajahnya tetap tenang. Sesekali ia melirik ke arah adiknya yang membantu membawa air minum. "Mas, kapan kita bisa beli seragam baru buat Ayu?" Punya Ayu sudah sobek di bagian pundak, tanya Ayu polos. Raka berhenti mencangkul, memandang adiknya dengan senyum tipis. "Sabar ya, Yu. Kalau panen bulan depan berhasil, Mas janji beliin seragam baru. Sekarang dipakai dulu aja, nanti Mas jahit biar lebih rapi." Ayu mengangguk. Walau sederhana, kata-kata kakaknya selalu menenangkan. Ia tahu, kakaknya selalu berusaha yang terbaik. Dari kejauhan, terdengar suara ibu memanggil. "Raka, Ayu, ayo pulang dulu, sarapan." Mereka berdua pun berjalan pulang melewati jalan setapak. Rumah mereka memang sederhana, dinding bambu anyaman, atap rumbia, tapi penuh kasih sayang. Siang itu, setelah beristirahat, Raka berjalan ke balai desa untuk membantu kerja bakti memperbaiki jembatan kecil yang menghubungkan dua dusun. Jembatan itu sering dilewati anak-anak sekolah, tapi kayunya mulai rapuh. Pak Lurah, sosok yang disegani di desa, mengumpulkan para pemuda untuk bergotong royong. "Raka, bagus sekali kamu datang. Kita butuh tenaga muda seperti kamu," ujar Pak Lurah sambil menepuk pundaknya. Raka tersenyum sopan. "Saya siap, Pak. Kalau bukan kita yang memperbaiki kampung, siapa lagi?" Kalimat sederhana itu membuat beberapa orang tua yang mendengar ikut mengangguk bangga. Mereka melihat Raka bukan hanya pemuda pekerja keras, tapi juga punya jiwa peduli. Selama bekerja, Raka tak kenal lelah. Ia mengangkat kayu, mengetok paku, bahkan ikut mengatur anak-anak kecil yang penasaran melihat. Meski tubuhnya kurus, semangatnya seolah tak habis. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Malam harinya, terdengar kabar dari tetangga bahwa hasil panen beberapa warga hilang dicuri. Karung-karung padi di lumbung desa berkurang. Warga mulai resah. Siapa yang tega mencuri di kampung sendiri? Raka mendengar kabar itu saat sedang duduk di beranda rumah bersama ibunya. "Bu, siapa kira-kira yang berani melakukan itu?" tanyanya. Bu Siti menghela napas. "Entahlah, Nak. Ibu cuma berharap jangan sampai ada fitnah antar warga. Kalau sampai saling tuduh, kampung kita bisa kacau." Raka terdiam. Ia tahu benar, jika masalah ini dibiarkan, persatuan kampung bisa retak. Ia tidak ingin hal itu terjadi. Dalam hati, ia bertekad mencari tahu kebenarannya. Beberapa malam kemudian, Raka memutuskan berjaga di sekitar lumbung bersama beberapa pemuda lain. Angin malam dingin menusuk, suara jangkrik terdengar bersahutan. Mereka duduk di balik pohon besar, menunggu.
Tiba-tiba, samar-samar terlihat sosok bergerak membawa karung di pundak. Raka memberi isyarat diam, lalu perlahan mendekat. Dengan hati-hati, ia mengikuti langkah sosok itu. Ternyata bukan orang asing, melainkan salah satu pemuda desa sendiri, Jono, yang selama ini dikenal malas bekerja. Raka merasa dadanya sesak. Ia harus menghentikan Jono, tapi juga tak ingin mempermalukannya di depan semua orang. Maka, ia mengambil keputusan, menghadang Jono seorang diri. "Jono, berhenti!" Suara Raka tegas. Pemuda itu kaget, karungnya hampir jatuh. "Raka, kamu ngapain di sini?" "Aku yang harus tanya, kenapa kamu lakukan ini?" Jono terlihat panik, matanya gelisah. Aku butuh uang buat ibu yang sakit. Aku nggak tahu harus gimana lagi." Raka terdiam. Ia tahu betapa berat hidup di desa. Tapi mencuri bukan jalan keluar. "Kamu salah, John. Kalau kamu jujur dan minta bantuan, warga pasti mau menolong. Tapi mencuri begini bisa bikin semua orang saling curiga." Jono menunduk, air matanya hampir jatuh. Raka mendekat, mengambil karung itu, lalu menepuk bahu Jono. "Ayo, kita selesaikan ini dengan benar." Keesokan paginya, Raka mendatangi Pak Lurah dan para tetua desa. Dengan bijak, ia tidak menyebut nama Jono di depan umum, melainkan menceritakan bahwa pencurinya sebenarnya orang desa sendiri yang sedang kesusahan. Ia meminta agar warga memperkuat persatuan, bukan saling curiga. Pak Lurah menatap Raka dalam-dalam. "Kamu anak muda yang berani dan bijak, Raka. Tidak hanya berhasil menemukan masalah, tapi juga menjaga nama baik sesama warga. Itu tidak mudah." Sejak hari itu, pandangan warga terhadap Raka mulai berubah. Ia bukan hanya pemuda biasa, melainkan sosok yang mulai dianggap bisa diandalkan. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian pencurian padi di lumbung desa. Kehidupan di Sukamukti kembali berjalan normal. Para petani kembali mengurus sawah, anak-anak berlari-larian di pematang, dan para ibu sibuk menjemur hasil panen. Namun, suasana tenang itu ternyata hanyalah ketenangan sebelum badai besar. Musim hujan tiba lebih cepat dari perkiraan. Hujan turun hampir setiap hari, deras dan lama. Sungai kecil yang mengalir di tepi desa berubah menjadi arus deras berwarna coklat keruh. Warga mulai khawatir, karena tanggul yang menahan aliran air sudah rapuh sejak lama. Raka sering memperhatikan sungai itu sepulang dari sawah. Ia melihat tanah di tepi tanggul mulai tergerus. Hatinya tak tenang. Suatu sore, ia mendekati Pak Lurah yang sedang memantau keadaan. "Pak, kalau hujan terus begini, tanggul bisa jebol," kata Raka serius. Pak Lurah menghela napas berat. "Iya, Raka, saya juga sudah pikirkan. Tapi tenaga kita terbatas, biaya untuk memperbaiki tanggul juga besar. Mudah-mudahan saja hujan segera reda." Namun Raka tahu, berharap saja tidak cukup. Sesuatu harus dilakukan. Beberapa hari kemudian, hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin bertiup kencang, petir menyambar-nyambar. Warga mulai resah. Air sungai meluap, hampir menyentuh jalan desa. Raka, yang sedang berada di rumah, mendengar suara orang-orang berteriak dari arah sungai. Ia segera berlari ke sana meski hujan mengguyur tubuhnya. Sampai di lokasi, ia melihat air sudah melewati bibir tanggul, bahkan sebagian sawah warga mulai terendam. Airnya makin tinggi. "Tanggulnya mau jebol," teriak seorang bapak panik. Raka menatap sekitar, lalu berseru, "Ayo kita kumpulkan karung-karung dan isi dengan tanah. Kita perkuat tanggulnya sekarang juga." Tanpa menunggu perintah resmi, ia langsung berlari mengambil karung kosong dari gudang lumbung. Beberapa pemuda ikut bergerak mengikuti inisiatifnya. Dalam sekejap, warga yang awalnya panik mulai bekerja bersama. Mereka mengisi karung dengan tanah, menumpuknya di sepanjang tanggul, berusaha menahan derasnya air. Malam itu, di tengah hujan deras, Raka berdiri di depan barisan pemuda. Wajahnya basah oleh hujan, tubuhnya menggigil, tapi matanya penuh tekad. Ia memberi arahan, siapa yang mengisi karung, siapa yang mengangkut, siapa yang menumpuk. "Cepat!
Jangan biarkan air menembus celah. Kita harus kerja sama, serunya lantang. Warga terkejut melihat keberanian Raka. Anak muda yang biasanya hanya membantu di sawah, kini berdiri layaknya seorang pemimpin. Bahkan Pak Lurah pun hanya bisa mengangguk kagum melihat bagaimana Raka mengatur orang-orang. Beberapa anak kecil menangis di gendongan ibu mereka, ketakutan melihat air yang makin naik. Raka mendekati mereka sejenak, lalu berkata lembut, "Jangan takut, Bu. Kita semua di sini jaga kampung. Tidak akan kita biarkan air merusak rumah kita." Hujan belum juga reda. Air terus menghantam tumpukan karung tanah. Sesekali terlihat celah air menetes masuk. Warga berlari panik menambah tumpukan karung. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari sisi timur tanggul. Jebol! Air masuk. Raka berlari ke arah suara itu. Benar saja, sebagian tanggul runtuh. Air meluncur deras ke arah sawah dan rumah-rumah di dekat situ. Tanpa pikir panjang, Raka terjun ke air setinggi pinggang, berusaha menahan karung agar tidak hanyut. Beberapa pemuda ikut membantunya. Mereka bertarung dengan arus deras, tubuh mereka hampir terseret. "Pegang kuat-kuat. Jangan lepaskan," teriak Raka sambil menggertakkan gigi. Butuh waktu lama, tapi akhirnya celah itu bisa ditutup sementara dengan tumpukan karung. Warga bersorak lega. Namun tubuh Raka sudah lelah, tangannya penuh luka goresan. Meski begitu, ia tetap tersenyum. Menjelang subuh, hujan mulai reda. Air sungai perlahan surut, walau sebagian sawah terendam, desa berhasil selamat dari banjir besar. Semua orang berkumpul di balai desa, basah kuyup tapi penuh syukur. Pak Lurah berdiri di depan warga. "Semua ini bisa kita lewati karena kerja sama kita. Dan khususnya karena keberanian seorang pemuda yang tidak kenal lelah. Mari kita beri penghargaan untuk Raka." Warga bersorak, beberapa bahkan menepuk bahu Raka dengan bangga. Raka hanya tersenyum malu, menundukkan kepala. Ia merasa tidak pantas dipuji, karena ia hanya melakukan apa yang seharusnya. Namun diam-diam, hatinya bahagia. Ia menyadari, keberanian kecilnya bisa membawa perubahan besar. Sejak hari itu, pandangan warga terhadap Raka semakin tinggi. Anak-anak kecil memandangnya dengan kagum, para orang tua menyebutnya contoh pemuda sejati. Bahkan Jono, pemuda yang pernah tertangkap mencuri, kini mendekati Raka dengan rasa hormat. "Rak, terima kasih sudah ngasih contoh. Aku malu sama diriku sendiri. Mulai sekarang, aku mau berubah dan ikut bantu kampung," kata Jono tulus. Raka menepuk bahunya. "Yang penting kita saling dukung, John. Kampung ini butuh semua orang untuk maju." Setelah desa Sukamukti berhasil melewati ujian banjir, kehidupan warga berangsur-angsur kembali tenang. Sawah yang sempat terendam mulai pulih, meski sebagian hasil panen gagal. Semangat gotong royong semakin kuat, terutama setelah mereka melihat bagaimana kebersamaan mampu menyelamatkan desa dari bencana. Di tengah suasana itu, nama Raka semakin dikenal sebagai pemuda yang bisa diandalkan. Ia tidak hanya dihormati, tapi juga dijadikan teladan. Meski begitu, Raka tetap hidup sederhana. Ia tidak pernah menganggap dirinya pahlawan. Baginya, semua yang ia lakukan hanyalah bentuk tanggung jawab pada kampung yang ia cintai. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Malam gelap kembali membawa ujian baru yang jauh lebih menakutkan. Malam itu, sekitar pukul 11, warga yang sedang tidur terbangun oleh teriakan histeris. "Kebakaran! Lumbung desa kebakaran!" Suara itu bergema di sepanjang jalan, membuat orang-orang berhamburan keluar rumah. Raka yang baru saja berbaring, segera bangkit. Ia melihat dari kejauhan, langit malam memerah diterangi kobaran api. Asap hitam membumbung tinggi. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari ke arah lumbung. Sesampainya di sana, api sudah melalap atap rumbia lumbung. Warga berusaha panik menyiram dengan ember-ember kecil, tapi api terlalu besar. Suara kayu terbakar terdengar menakutkan, disertai teriakan anak-anak yang ketakutan. "Kalau lumbung ini habis, habis juga persediaan padi kita untuk musim depan," teriak salah satu warga.
Di tengah kepanikan itu, Raka maju ke depan. Wajahnya serius, matanya tajam menatap api. Ia tahu mereka tidak mungkin memadamkan api sepenuhnya dengan ember kecil. Tapi ada satu hal penting, menyelamatkan sisa beras yang masih bisa diambil sebelum api menjalar lebih luas. "Semua dengarkan aku," teriak Raka lantang. "Kita nggak mungkin padamkan api besar ini hanya dengan ember. Tapi kita bisa selamatkan isi lumbung. Cepat, bentuk barisan. Yang laki-laki angkut karung padi keluar, yang perempuan dan anak-anak bawa ember untuk jaga api jangan melebar ke rumah sekitar." Warga sempat ragu, tapi melihat keberanian Raka, mereka mengikuti instruksinya. Dalam sekejap, terbentuk barisan manusia. Raka sendiri masuk ke dalam lumbung yang sudah dipenuhi asap. Panasnya menyengat, membuat napas terasa sesak. Dengan kain basah menutupi mulut dan hidung, ia memanggul karung padi satu persatu keluar. Beberapa pemuda ikut membantunya. "Cepat, jangan biarkan api menyebar," serunya sambil batuk karena asap. Api semakin besar. Atap lumbung ambruk sebagian, membuat percikan api beterbangan. Suara orang-orang berteriak bercampur dengan suara kayu runtuh. Beberapa ibu menjerit ketakutan, tapi tetap membantu membawa air agar api tidak merambat ke rumah-rumah sekitar. Raka hampir terjebak ketika bagian atap jatuh di dekatnya. Panas api hampir membakar bajunya. Namun ia tidak menyerah. Dengan tenaga terakhir, ia menyeret 2 karung besar keluar dari dalam. Tubuhnya penuh jelaga, wajahnya hitam, tapi matanya tetap menyala penuh semangat. "Masih ada karung di pojok timur lumbung," teriak salah satu pemuda. Raka mengangguk. "Aku ambil." "Jangan, Rak. Itu berbahaya, apinya sudah besar," teriak Jono mencoba menghentikan. Tapi Raka tak peduli. Baginya, setiap karung padi adalah kehidupan warga di musim depan. Ia masuk kembali, menembus asap tebal, dan dengan susah payah berhasil menarik keluar 2 karung terakhir. Begitu ia keluar, warga bersorak, meski wajah mereka penuh kecemasan. Beberapa detik kemudian, atap lumbung ambruk total, melahap sisa bangunan. Setelah berjam-jam berjuang, warga akhirnya berhasil mengendalikan api agar tidak merembet ke rumah-rumah. Lumbung memang hangus, tapi berkat usaha keras, hampir separuh isi padi berhasil diselamatkan. Warga berkumpul di alun-alun desa, lelah, basah oleh keringat, wajah penuh jelaga. Tapi mereka semua masih bisa bernapas lega. Pak Lurah berdiri di depan warga. Suaranya serak karena ikut berteriak semalaman. "Kita semua sudah berjuang. Tapi kalau bukan karena keberanian Raka, mungkin kita tidak akan selamatkan apa-apa. Dia masuk ke api tanpa takut demi kita semua. Terima kasih, Raka." Warga serentak bersorak, beberapa bahkan menangis terharu. Raka hanya menunduk. Nafasnya masih tersengal, dadanya terasa sesak, tapi hatinya lega. Keesokan paginya, desa terlihat muram. Lumbung besar kini tinggal puing hangus. Namun karung-karung padi yang berhasil diselamatkan ditumpuk rapi di balai desa. Warga sepakat membaginya secara adil agar semua keluarga tetap bisa bertahan. Raka sendiri jatuh sakit. Tubuhnya demam akibat terlalu banyak menghirup asap. Ibunya merawatnya dengan penuh kasih, menempelkan kain basah di dahinya. "Raka, kenapa kamu begitu nekat? Kalau sampai kamu kenapa-kenapa, bagaimana nasib ibu dan adikmu?" Suara Bu Siti bergetar menahan tangis. Raka tersenyum lemah. "Bu, kalau bukan kita yang jaga kampung ini, siapa lagi? Aku nggak mau lihat tetangga kita kelaparan." Air mata Bu Siti menetes. Ia sadar anaknya punya hati yang besar, meski kadang terlalu berani. Berita keberanian Raka menyebar ke desa-desa tetangga. Banyak orang datang berkunjung, sekadar memberi semangat atau membawa bantuan kecil untuk warga Sukamukti. Yang paling mengejutkan, beberapa pemuda yang sebelumnya malas dan sering bermasalah kini mulai berubah. Mereka merasa malu melihat keberanian Raka. Bahkan Jono, yang dulu sempat mencuri, kini selalu berada di samping Raka membantu pekerjaan desa. "Rak, mulai sekarang aku nggak mau hidup seenaknya lagi. Aku mau jadi seperti kamu," kata Jono suatu sore sambil menatap sisa puing lumbung.
Raka menepuk bahunya. Kamu nggak perlu jadi seperti aku, John. Cukup jadi dirimu sendiri yang mau berjuang untuk kampung. Itu sudah cukup. Setelah kebakaran lumbung, Desa Sukamukti mulai bangkit kembali. Warga bergotong royong membangun gudang sederhana untuk menyimpan padi yang masih tersisa. Meski kehilangan banyak, mereka tidak kehilangan semangat. Sosok Raka semakin dipandang sebagai pemuda yang dapat diandalkan. Namun, ujian baru datang, bukan dari alam, bukan pula dari dalam kampung, melainkan dari ancaman luar yang ingin mengambil keuntungan dari kelemahan mereka. Suatu siang, ketika warga sedang bekerja di sawah, datanglah sekelompok orang asing ke desa. Mereka berpenampilan kasar, dengan pakaian kota yang lusuh namun tatapan penuh kesombongan. Ada sekitar 5 orang, dipimpin seorang pria bernama Surya, yang dikenal di desa-desa lain sebagai preman jalanan. Mereka berjalan dengan congkak ke balai desa, langsung menemui Pak Lurah. Pak Lurah, kata Surya dengan nada menekan, kami dengar desa ini baru saja kena musibah kebakaran lumbung. Kasihan sekali. Jadi begini, kami bisa bantu jaga desa dari segala macam bahaya. Tapi tentu, ada bayarannya. Pak Lurah terkejut. Maksudmu uang keamanan? Surya tersenyum miring. Anggap saja begitu. Kalau tidak, siapa tahu desa ini akan kena musibah lain lagi. Kan kita nggak mau ada kejadian buruk terulang, bukan? Warga yang mendengar mulai gelisah. Mereka tahu maksud Surya jelas, pemerasan. Raka yang kebetulan datang ke balai desa setelah dari sawah, langsung berdiri di depan Surya. Kami tidak butuh perlindungan dari orang luar. Kami bisa jaga desa kami sendiri, katanya tegas. Surya menatap Raka dengan sinis. Siapa kamu, anak ingusan, berani melawan omongan saya? Raka tidak gentar. Saya warga sini, dan saya tidak akan biarkan desa kami ditakut-takuti. Suasana menjadi tegang. Beberapa warga khawatir, karena Surya dan anak buahnya terkenal suka berbuat kekerasan. Tapi Raka berdiri tegak, tidak goyah sedikit pun. Pak Lurah mencoba menengahi. Surya, kami tidak bisa memberikan uang. Desa kami sedang kesulitan. Lebih baik kalian pulang. Surya menyipitkan mata, lalu tertawa dingin. Baiklah, tapi ingat, saya akan kembali. Kalau tidak mau kerja sama dengan kami, jangan salahkan kalau ada masalah lain yang muncul. Mereka pun pergi meninggalkan desa, meninggalkan ketakutan di hati warga. Malam itu, suasana desa muram. Banyak warga berkumpul di rumah Pak Lurah, membicarakan ancaman Surya. Sebagian merasa harus menyerahkan uang demi keamanan. Sebagian lain menolak karena itu hanya akan membuat mereka terus diperas. Seorang bapak berkata, kalau kita melawan, mereka bisa balik dengan lebih banyak orang. Bagaimana kalau mereka merusak sawah atau menyerang keluarga kita? Yang lain menimpali, tapi kalau kita bayar, mereka akan minta terus. Kita tidak akan pernah bebas. Raka yang duduk di pojok mendengarkan semua perdebatan, lalu berdiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita tidak boleh takut. Kalau kita bersatu, mereka tidak akan berani. Mereka hanya berani karena kita takut. Tapi kalau kita hadapi bersama, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Warga terdiam. Kata-kata Raka sederhana, tapi menusuk hati. Sejak malam itu, Raka mulai menggerakkan pemuda desa untuk berjaga. Mereka membuat jadwal ronda, menyalakan obor di setiap sudut jalan, dan mempersiapkan bambu runcing untuk berjaga-jaga. Kalau mereka datang, jangan panik. Kita hadapi bersama. Ingat, kita melindungi kampung kita, bukan untuk menyerang, pesan Raka. Para pemuda mendengarkan dengan semangat. Raka tanpa sadar sudah menjadi pemimpin mereka. Beberapa hari kemudian, ancaman Surya benar-benar terbukti. Malam itu, sekitar belasan orang datang ke desa, membawa kayu dan parang. Mereka berteriak-teriak menantang, membuat warga terbangun ketakutan. Keluar kalian semua. Mana lurah kalian? Mana anak ingusan yang kemarin sok berani itu? Teriak Surya di depan balai desa. Warga mulai panik, sebagian bersembunyi di rumah.
Tapi Raka bersama pemuda desa sudah siap berjaga. Mereka muncul dengan obor dan bambu runcing di tangan, berdiri membentuk barisan di depan balai desa. Raka maju ke depan. "Surya, kami sudah bilang, kami tidak butuh perlindunganmu. Kalau kau datang untuk merusak, kami semua akan melawan." Surya tertawa keras. "Kau pikir kalian bisa lawan kami? Anak-anak muda dengan bambu runcing melawan orang-orangku." Tapi Raka tidak gentar. Ia menoleh ke warga yang berdiri di belakang. "Jangan takut. Ini kampung kita. Kalau kita biarkan mereka berbuat semaunya, sampai kapanpun kita akan jadi korban. Lebih baik kita berdiri sekarang." Sorakan kecil terdengar, lalu semakin besar. Warga mulai berani maju, berdiri di samping para pemuda. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada kelompok Surya. Pertikaian tidak bisa dihindari. Surya dan anak buahnya mencoba menyerang, tapi warga desa yang bersatu melawan dengan gagah berani. Meski hanya bersenjatakan bambu runcing, mereka memiliki semangat yang jauh lebih besar. Raka sendiri berhadapan langsung dengan Surya. Keduanya saling beradu tenaga. Surya lebih besar dan kuat, tapi Raka lebih lincah. Dengan cepat ia menghindari tebasan Surya, lalu menangkis dengan bambu di tangannya. Pertarungan sengit berlangsung beberapa menit. Warga bersorak memberi semangat. Akhirnya, dengan satu gerakan cepat, Raka berhasil memukul tangan Surya hingga parangnya terlepas. Surya terjatuh ke tanah, wajahnya dipenuhi amarah. "Kalau kau datang lagi, kami tidak akan ragu melawan. Kampung ini bukan milikmu, Surya. Ini rumah kami," kata Raka dengan tegas. Melihat pemimpinnya kalah, anak buah Surya mulai mundur. Mereka tidak menyangka perlawanan warga begitu kuat. Surya sendiri akhirnya bangkit, menatap Raka dengan dendam, lalu berlari meninggalkan desa bersama orang-orangnya. Warga bersorak gembira. Mereka berhasil mempertahankan kampung mereka tanpa menyerah pada ancaman. Banyak yang memeluk Raka, menepuk bahunya, bahkan ada yang menangis lega. Pak Lurah menatap Raka dengan bangga. "Raka, kamu bukan hanya menyelamatkan desa dari banjir atau kebakaran. Malam ini, kamu menyelamatkan harga diri desa kita." Raka hanya tersenyum. "Saya tidak sendiri, Pak. Semua warga yang berani berdiri malam ini adalah pahlawan. Saya hanya bagian kecil dari mereka." Matahari pagi menyinari kampung Sukadamai dengan kehangatan yang berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih segar, suara burung lebih riang, dan wajah-wajah warga tampak berseri. Hari itu adalah hari yang akan dikenang selamanya oleh seluruh penduduk kampung. Sebuah hari di mana mereka akan menggelar perayaan untuk seorang pemuda sederhana, yang selama ini dianggap biasa saja, tetapi ternyata memiliki jiwa besar seorang pahlawan kecil. Arif berdiri di depan cermin sederhana di kamarnya. Bajunya yang biasa kini diganti dengan kemeja putih bersih yang disetrika rapi oleh ibunya. Rambutnya disisir dengan minyak kelapa, membuat wajahnya tampak lebih dewasa. Meski begitu, di dalam hatinya ia merasa canggung. "Kenapa semua orang harus repot-repot hanya karena aku?" gumamnya pelan. Ibunya masuk ke kamar sambil membawa senyum. "Arif, jangan bicara begitu. Kamu memang pantas dihargai. Kamu telah menjaga sawah kita dari banjir, menyelamatkan Pak Darman, bahkan membuat jembatan yang sekarang semua orang gunakan. Itu bukan hal kecil, Nak." Arif menunduk. "Tapi Bu, aku kan hanya melakukan apa yang seharusnya. Kalau aku tidak bergerak, siapa lagi yang akan melakukannya?" Ibunya menepuk bahunya dengan lembut. "Justru itu, Nak, kamu tidak menunggu orang lain. Kamu melangkah duluan. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Itu yang membuatmu jadi pahlawan kecil di kampung ini." Ucapan ibunya membuat hati Arif bergetar. Ia menghela napas panjang lalu tersenyum. "Kalau begitu, aku akan jalani saja, Bu. Semoga aku tidak mengecewakan mereka." Di lapangan tengah kampung, warga sudah mulai berkumpul. Tiang-tiang bambu dihiasi dengan janur kuning, bendera kecil warna-warni digantungkan di sepanjang jalan, dan panggung sederhana terbuat dari kayu didirikan di bawah pohon beringin besar. Semua orang terlihat sibuk, tapi bahagia.
Anak-anak berlarian sambil tertawa, kaum ibu menyiapkan makanan untuk pesta, dan para bapak mengatur kursi bambu untuk para tamu. Ketua RT berdiri di atas panggung, memegang pengeras suara tua yang suaranya agak serak. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh," serunya lantang. "Waalaikumsalam," jawab warga serempak. Hari ini adalah hari bersejarah bagi kita semua. Untuk pertama kalinya, kita akan memberikan penghargaan kepada salah satu warga kita yang telah menunjukkan keberanian, kepedulian, dan ketulusan tanpa pamrih. Dia masih muda, tapi hatinya lebih besar daripada banyak orang dewasa. Dia telah membuktikan bahwa pahlawan tidak harus memiliki senjata atau pangkat, tapi cukup dengan keberanian hati. Mari kita sambut Arif. Tepuk tangan meriah dan sorakan menggema di seluruh lapangan. Anak-anak berteriak kegirangan, "Hidup Kak Arif!" Beberapa orang meniup peluit bambu, membuat suasana semakin ramai. Arif melangkah perlahan menuju panggung. Wajahnya memerah karena malu, tapi senyumnya tetap mengembang. Di sepanjang jalan, orang-orang menjabat tangannya, menepuk pundaknya, dan mengucapkan terima kasih. Seolah-olah semua beban yang pernah ia pikul kini berubah menjadi kebahagiaan yang dibagikan bersama. Di panggung, Ketua RT menyematkan selendang batik di pundaknya, sebagai simbol penghargaan dari kampung. Mulai hari ini, Arif akan kita kenang sebagai pahlawan kecil kampung Sukadamai, ucap Ketua RT. Sorak-sorai kembali bergema. Arif mengambil pengeras suara dengan tangan bergetar. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Suaranya agak gugup, tapi cukup jelas. Saya tidak tahu harus berkata apa. Semua yang saya lakukan, sebenarnya bukan untuk mendapatkan penghargaan. Saya hanya tidak ingin melihat kampung kita menderita. Kalau sawah rusak, kita semua akan kelaparan. Kalau Pak Darman tidak tertolong, kita semua akan kehilangan orang baik. Kalau jembatan tidak ada, kita semua akan susah menyeberang. Jadi, saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Ia berhenti sebentar, menatap wajah-wajah yang penuh harap di depannya. Tapi saya sadar, saya tidak bisa melakukan semua itu sendirian. Kalau tidak ada Pak Darto yang membantu memperbaiki tanggul, kalau tidak ada warga yang ikut menjaga malam itu, kalau tidak ada Buati yang merawat Pak Darman setelah saya menolongnya, kalau tidak ada pemuda yang membantu membangun jembatan, saya tidak mungkin berdiri di sini. Jadi, pahlawan bukan hanya saya. Pahlawan itu adalah kita semua, karena kita mau saling menolong. Hening sejenak, lalu tepuk tangan kembali meledak, kali ini lebih panjang dan lebih hangat. Banyak warga yang meneteskan air mata haru mendengar kata-kata sederhana itu. Setelah acara penghargaan selesai, warga melanjutkan dengan pesta sederhana. Ada tumpeng kuning besar di tengah lapangan, ada sayur lodeh, ayam goreng, tempe orek, dan kue-kue tradisional. Semua orang makan bersama sambil tertawa dan bercanda. Di salah satu sudut, Pak Darman yang kini sudah sembuh duduk sambil memandangi Arif dengan bangga. Ia berbisik pada seorang tetangga, "Anak itu, kalau tidak ada dia, mungkin aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Aku tidak akan pernah lupa jasanya." Sementara itu, anak-anak kampung terus mengelilingi Arif. Mereka menatapnya dengan mata berbinar, seakan-akan ia adalah sosok idola. "Kak Arif, ajarin kami bikin rakit dong," teriak salah satu anak. "Kak, kapan kita main bola lagi? Kak, aku juga mau jadi pemberani kayak kakak." Arif tertawa kecil, lalu mengusap kepala mereka satu persatu. "Tenang, nanti kita main bersama. Dan ingat, keberanian bukan berarti tidak takut. Keberanian itu adalah berani bertindak meskipun kita takut. Jadi kalian juga bisa jadi pahlawan kecil, asal mau menolong orang lain." Kata-kata itu disambut dengan sorakan, "Iya Kak Arif." Sore itu, setelah pesta usai dan warga mulai pulang ke rumah masing-masing, Arif duduk di tepi sungai. Ia memandang air yang mengalir tenang, berbeda jauh dari malam-malam menegangkan beberapa waktu lalu. Di sampingnya, Pak Darto ikut duduk sambil merokok kretek. "Rif, kamu tahu tidak? Kadang, pahlawan itu tidak pernah sadar kalau dirinya pahlawan.
Mereka hanya melakukan yang menurut hati mereka benar. Dan itulah yang kamu lakukan? Ujar Pak Darto sambil menepuk bahunya. Arif tersenyum. Tapi Pak, saya masih banyak kekurangan. Saya bukan siapa-siapa. Justru itu, karena kamu tidak merasa besar, maka hatimu tetap rendah. Dan orang yang rendah hati, biasanya dialah yang akan selalu ditinggikan oleh orang lain. Kata-kata Pak Darto membuat Arif terdiam lama. Ia menatap langit senja yang berwarna jingga, lalu menutup mata, meresapi momen itu. Malamnya, sebelum tidur, ibunya masuk ke kamar dan berkata, "Arif, lihatlah dirimu sekarang. Semua orang menghargaimu, semua orang bangga padamu. Tapi ingatlah, nak, jangan berhenti berbuat baik hanya karena sudah dipuji. Teruslah jadi dirimu yang dulu, pemuda sederhana yang mau menolong tanpa pamrih." Arif mengangguk. "Iya, Bu. Saya janji, saya akan tetap seperti dulu. Kalau saya bisa bermanfaat bagi orang lain, itu sudah cukup." Ibunya tersenyum, lalu mencium keningnya. "Itulah doa setiap orang tua, nak. Semoga kamu selalu jadi cahaya bagi orang-orang di sekitarmu." Arif menutup mata dengan hati yang tenang. Di luar jendela, bintang-bintang bertaburan di langit, seakan ikut merayakan lahirnya seorang pahlawan kecil di kampung Sukadamai. Dan begitulah, nama Arif akan selalu dikenang. Bukan karena ia mencari kehormatan, tapi karena ia memberi ketulusan. Ia membuktikan bahwa seorang pemuda sederhana pun bisa menjadi pahlawan, asal mau mendahulukan kepentingan orang banyak di atas dirinya sendiri. Tamat.